Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan sosio-emosional pada masa bayi, di mana matkul ini adalah matkul psikologi yang diampu oleh Ibu Ellen Prima, SPSI MA. Emosi. Emosi adalah respon yang timbul dari stimulus yang menyebabkan perubahan-perubahan fisiologis disertai dengan perasaan kuat. Bayi mengekspresikan sebagian emosi jauh lebih awal dibandingkan dengan beberapa emosi lain. Lalu, mengekspresikan dengan rinci dua perilaku ekspresif emosional yang penting, yaitu menangis dan tersenyum. Menangis adalah mekanisme yang paling penting yang dikembangkan oleh bayi yang baru lahir untuk berkomunikasi dengan dunianya. Tangisan pertama bayi membuktikan adanya udara dalam paru-paru bayi. Tangisan juga dapat membantu dokter atau peneliti untuk meneliti sesuatu tentang sistem syaraf pusat. Tangisan bayi ada 3 macam, yaitu 1. Tangisan dasar atau basic cry adalah suatu pola berirama yang biasanya terdiri dari satu tangisan yang diikuti oleh diam sesaat, diteruskan dengan satu siulan kecil pendek dengan nada agak lebih tinggi dibandingkan dengan tangisan utama, lalu diakhiri dengan istirahat singkat sebelum tangisan berikutnya. Biasanya, tangisan seperti ini adalah pada saat bayi lapar. 2. Tangisan kemarahan atau angry cry adalah suatu variasi dari tangisan dasar. Akan tetapi, di dalam tangisan kemarahan lebih banyak udara dikeluarkan melalui tali suara. 3. Tangisan kesakitan atau pain cry adalah dirangsang oleh rangsangan yang intensitasnya tinggi, berbeda dari tipe tangisan lain dalam arti ada suatu kemunculan tangisan keras yang tiba-tiba tanpa rintihan atau erangan pendahuluan, dan suatu tangisan awal yang panjang diikuti oleh suatu upaya menarik nafas cukup lama. Senyuman. 1. Senyuman refleks. Senyuman refleksi tidak terjadi sebagai respon terhadap rangsangan dari luar. Senyuman ini tampak selama bulan pertama setelah kelahiran, biasanya selama pola tidur yang tidak teratur dan bukan ketika bayi sedang berada dalam keadaan terjaga. 2. Senyum sosial. Senyuman sosial terjadi sebagai respon terhadap suatu rangsang dari luar, yaitu pada awal perkembangan, khususnya sebagai respon terhadap suatu wajah yang ia lihat. Senyuman sosial tidak terjadi hingga usia 2 hingga 3 bulan. Perkembangan temperamen merupakan salah satu dimensi psikologis yang berhubungan dengan aktivitas fisik dan emosional serta merespon. 1. Bayi yang bertemperamen sedang atau easy babies menunjukkan suasana hati yang lebih positif, keteraturan fungsi tubuh, dan mudah beradaptasi dengan situasi baru. 2. Bayi yang bertemperamen tinggi atau difficult babies memperlihatkan suasana hati yang negatif, fungsi-fungsi tubuh tidak teratur, dan stres dalam menghadapi situasi baru. 3. Bayi yang bertemperamen rendah atau slow to warm up babies memiliki tingkat aktivitas yang rendah dan secara relatif tidak dapat menyesuaikan diri dengan pengalaman baru, suka murung, serta memperlihatkan intensitas suasana hati yang rendah. Konsistensi temperamen ini ditentukan oleh faktor keturunan, kematangan, dan pengalaman terutama pola pengasuhan orang tua. Perkembangan attachment. Bayi yang baru lahir telah memiliki perasaan sosial untuk berinteraksi dan melakukan penyesuaian sosial terhadap orang lain. Ada 4 tahap perkembangan attachment pada bayi. 1. Tahap indiscriminate sociability sekitar 0-2 bulan. Bayi tidak membedakan antara orang-orang dan merasa senang dengan atau menerima dengan senang orang yang dikenal dan yang tidak dikenal. 2. Tahap attachment is the making 2-7 bulan.
Bayi mulai mengakui dan menyukai orang-orang yang dikenal, tersenyum pada orang yang lebih dikenal. 3. Tahap spesifik clear-cut attachment 7-24 bulan. Bayi telah mengembangkan keterikatan dengan ibu atau pengasuh pertama lainnya dengan akan berusaha untuk senantiasa dekat dengannya, akan menangis ketika berpisah dengannya. 4. Tahap goal coordination partnerships 24 sampai seterusnya. Bayi merasa lebih aman dalam berhubungan dengan pengasuh pertama. Bayi tidak merasa sedih selama berpisah dengan ibunya atau pengasuh pertamanya dalam jangka waktu yang lama. Perkembangan rasa percaya. Bayi 0-1 bulan, kelekatan hanya bisa tercipta jikalau orang tua mengenal bayi dan mengurus sendiri bayi sejak awalnya. Kelahiran normal memberikan memori tersendiri antara Anda, suami, dan anak. Memori itu dapat mempererat hubungan orang tua. Dalam tahap ini, orang tua utamanya ibu lebih baik memilih tidur sekamar dengan bayi. Keberadaan ayah di tengah malam juga sangat menolong. Breastfeeding father. Bayi 1-2 bulan. Sekitar usia 6 minggu, sistem penglihatan bayi sudah mulai berkembang. Pada level ini, bayi mulai memasuki level interaksi sosialnya. Ia mulai menatap wajah ibu dan mulai membesarkan matanya. Pada waktu usia 2 bulan, orang tua akan menemukan bayi tersenyum manis di depannya. Bukan lagi senyum refleks pada saat tidur, tapi senyum yang memancing respon Anda untuk membuatnya tersenyum lebih lebar. Pada saat inilah orang tua mengetahui bahwa tiba saatnya perannya dibutuhkan untuk mulai pendidikan sosial bagi bayi. Pada saat bayi tersenyum, orang tua hendaknya memberikan respon dengan mengajak berbicara, tersenyum kembali, atau menggelitik dagunya. Diketemukan bahwa interaksi seperti ini mempengaruhi perkembangan kecerdasan anak. Pada usia 2 bulan, bayi akan menggapai tangannya di hadapan mukanya. Perkembangan otonomi. Otonomi adalah kebebasan individu manusia untuk memilih, untuk menjadi kesatuan yang bisa memerintah, menguasai, dan menentukan dirinya sendiri. Otonomi dibangun di atas perkembangan kemampuan mental dan kemampuan motorik dan melepaskan. Thank you for watching Arafah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya semoga bermanfaat untuk diri saya dan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.